Ya, oke, tumben banget nih JPU-nya itu nggak sebarbar biasanya. Ada apa nih kira-kira? Nah, seperti video yang kalian saksikan, berikut ini adalah sikap JPU di awal-awal sebelum ada laporan kepada KPK ya gitu. Wah, ini nggak tahu ada korelasinya atau enggak, yang jelas perbedaan dari sidang kemarin sama sidang kemarin ini itu beda sekali gitu ya. Di situ terlihat dengan sangat jelas ya, di mana raut wajah dari JPU ya, gitu ketika akan menvideokan terdakwa Nikita Mirzani. Dengan wajah penuh dendam, kau bangun dan merekam Nikita. Ada masalah apa kau hantu? Kata gitu. Waduh. Ya, bahkan nih katanya salah satu VT dari salah satu pengusaha yang kemarin juga sempat viral, di mana katanya kasusnya itu hampir mirip dengan kasus dari NM yang katanya tiba-tiba pasalnya itu diubah ketika dilimpahkan ke kejaksaan gitu ya. Untuk lebih jelasnya, untuk lebih detailnya, apakah masalahnya itu sama persis dengan apa yang kita alami atau dakwaan dari Nikita, bahwa pasalnya itu yang awalnya katanya pemerasan, kemudian TPPU berubah jadi pencemaran nama baik dan lain-lain, apakah itu mirip, itu semirip itu atau enggak. Tapi yang jelas dari VT salah satu pengusaha tersebut itu juga bisa membuka mata dan bikin warganet itu lebih melek bahwa memang ada beberapa kasus-kasus yang seperti itu gitu, yang sebenarnya kita kemarin kan merasakan ini kasusnya Nikita kenapa aneh begini sih gitu ya, karena keanehan itu bisa kita rasakan dari awal kasus ini mencuat ya gitu, dimana proses dari status tersangka Nikita yang begitu cepat, kemudian dari proses berapa kali BAP tiba-tiba udah jadi TSK aja gitu ya, kemudian juga proses pelimpahan berkas untuk menjadi P21 itu juga lumayan panjang gitu ya, karena beberapa kali ditolak karena kurangnya bukti dan lain-lain gitu loh, kalau kalian bisa ingat ya. Aneh nggak aneh, emang dari awal ya terkesan janggal aja gitu. Bukan terkesan hanya lebih kalem aja ya ini Mama JPU, tapi juga kicep nih gitu, apalagi ketika digeruduk oleh wartawan atau media ya, ketika ditanyai bagaimana pendapat dari ibu atau Mama JPU ini pasca sidang kemarin gitu. Kalau kalian bisa ingat, ini adalah salah satu VT yang disampaikan oleh salah satu pengusaha yang seperti aku bilang tadi, karena kasusnya hampir mirip, kemudian dari beberapa anggota JPU yang katanya juga dugaannya itu ya ada kecurangan atau apapun itu yang dituduhkan ya. Kenapa kasus ini juga makin melebar dan sampai melibatkan KPK gitu kan? Sama, itu JPU-nya sama, mereka tuh sudah satu paket. Jadi untuk kasus Nikita, saya melihat itu sudah jadi. Jadi mereka itu tinggal melaksanakan atau eksekusinya dan melengkapi yang namanya bukti-bukti. Tak kuatin aja. Yang nge-DM aku, kenapa sih nggak mengungkapkan sebuah kebenaran? Apakah saya sudah diancam? Saya di sini tidak menerima ancaman apapun juga, dan saya tipikal orang yang tidak bisa dibully ataupun diancam. Jadi saya tekankan sekali lagi, saya tidak memihak kepada NM ataupun RG, karena saya tahu betul sifat daripada JPU ini. Jadi saya memberikan kunci supaya kalian membuka kunci itu dan menemukan jalan itu sendiri. Jadi kalian tahu saya berhadapan dengan para oknum, saya harap kalian juga mengerti itu punya anak yang harus saya lindungi dan nafkahin juga. Kalau seandainya saya kenapa-napa, tiba-tiba saya dipanggil atau saya hilang dari muka bumi, itu bagaimana dengan anak-anak saya? Dan jujur selama 2 tahun saya tuh diintimidasi oleh para oknum ini. Jadi mereka tuh bukan orang sembarangan, mereka sangat profesional dengan pekerjaan mereka. Mereka sangat tunduk dan taat juga. Jadi karena kebetulan JPU-nya sama, makanya saya menotis kalian dan memberikan kunci itu supaya kalian menemukan jalan itu sendiri. Nah, kalau dugaannya perubahan sikap dari JPU atau juga hakim, itu banyak yang bilang karena katanya sidang kali ini atau sidang kemarin itu diawasi oleh KPK setelah adanya laporan dari pihak terdakwa yaitu Nikita Mirzani atas dugaan gratifikasi yang dituduhkan gitu ya, gitu. Banyak dugaan sih gitu ya. Jadi karena itu kenapa ada perbedaan dan terkesan mencolok sih memang ya perbedaannya gitu kemarin itu gitu. Jadi Mama JPU lebih
kalem, kemudian juga pihak hakim itu yang aku tangkap nih ya gitu, kalau salah ya mohon maaf gitu, lebih komunikatif dan lebih interaksinya itu dapat lebih interaktif untuk ikut serta menanyakan kepada saksi-saksi bahwa apakah benar begini, apakah benar begitu gitu. Dan kalau sebelum-sebelumnya kan ya udah diem aja, paling cuma diem tidur gitu. Nggak, maksudnya kayak lebih banyak diemnya gitu ya. Terkesan ada atau muncul atau bersuara ketika ada kegaduhan di dalam sidang tersebut gitu ya. Mau diperhatikan apalah kayak gitu. Alhamdulillah saksi hari ini semuanya baik ya, meringankan semua sesuai dengan faktanya. Memang seperti itu. Teman-teman wartawan juga tadi mendengarkan saksi dari Napopak. Pak Bambang sendiri bilang bahwasannya karena saya pernah mempromosikan Napopak dan saya taruh di YouTube saya, channel YouTube dan Instagram saya, dari harga rumah yang saya beli 41 miliar hingga didiskon jadi 33 miliar. Harga endorse saya itu hampir 10 miliar gitu kan. Nah, ini yang dipermasalahkan adalah ya sempat terdengar suara ayo ya gitu, seperti terkesan diburu-buru untuk NM sendiri agar tidak memberikan statement atau juga diwawancari oleh media gitu ya, karena itulah salah satu perbedaan dari sidang-sidang sebelumnya, karena kali ini lebih ketat gitu ya, dan pengamanannya lebih ekstra gitu. Kalau kemarin kalian bisa lihat, dan di video sebelumnya atau konten sebelumnya aku juga sempat buatin dimana itu benar-benar video review dari sidang kemarin dari awal sampai habis. Di situ ada banyak beberapa poin-poin yang sebenarnya itu fakta sebenarnya. Kalian pasti penasaran, nonton aja di video sebelumnya. Nah, di situ ada sebuah defense juga. Nggak tahu itu suara dari siapa. Diem katanya gitu. Dia bukan teroris pak, katanya gitu. 4 miliar. Jadi kalau Reza gadis miskin nggak punya uang, nanti 4 miliar saya tambahin 1 miliar ya. Jadi jangan terlalu digimanain gitu kasus ini, karena saya malu gitu ngurusin 4M kok sampai satu Indonesia gaduh, polisi semua udah kayak kasus pembunuh via narkoba atau bandar judol gitu. Saya merasanya seperti itu gitu. Agak memalukan gitu kasus ini. Ya, kalau masalah uang 4 miliar nggak punya, gampang nanti kita transfer. Ya. Oh. Bayarin. Sebentar aja dia dibayar 10 miliar. Yang lain itu masih banyak bandel sama saya. Ya, seperti konten yang aku bilang, kalau memang dugaan pemerasan atau juga TPPU dan lain-lain gitu, jomplang banget dengan status siapa sih Nikita Mirzani. Kasusnya itu apa sih? Jelasnya apa gitu ya. Sampai sekarang itu belum menemukan titik terang bahwa ini beneran pemerasan, beneran TPPU atau apa gitu ya. Tapi pengamanannya begitu ekstra gitu. Ya nggak apa-apa sih, demi keamanan kan tujuannya. Tapi ya lebay aja gitu menurut aku guys gitu loh. Ada juga nih sebuah artikel ya, jadi di sini menuliskan sebuah LSM itu sambangi KPK adukan dugaan korupsi terkait kasus dari Nikita Mirzani ini gitu ya. Jadi memang sudah menjadi perhatian banyak orang gitu ya, jadi mungkin agar lebih diperhatikan lagi ke depannya gitu ya. Apa yang perlu dibereskan, segera dibereskan agar kasus ini juga menemukan titik terang gitu loh.